Kalian mungkin tahu Kaisar Hadrian sebagai penguasa Romawi yang luar biasa tangguh. Tapi, mari kita langsung buka lembaran sejarah kuno yang terasa seperti buku clipping misteri yang belum terpecahkan ini. Ada satu rahasia gelap yang jarang kita dengar dari sejarah standar. Fakta bahwa ada seorang kaisar yang begitu perkasa, nyatanya bisa menangis terseduh-seduh seperti wanita, dan itu semua demi seorang pemuda desa. Bayangkan ini, Hadrian itu pembangun dinding raksasa di Inggris, pemimpin militer yang sangat kuat, pelindung hukum yang sangat disegani. Wibawanya absolut. Tapi ada satu nama yang sanggup meruntuhkan itu semua. Antinous. Pemuda ini bukan jenderal militer, bukan keturunan bangsawan, bahkan dia bukan warga negara Romawi. Tragedi ini terekam dengan sangat gamblang dalam teks kuno Historia Augusta. Penulisnya mencatat kalimat yang menampar banget. Dia menangisinya seperti seorang wanita. Coba deh kalian pahami konteksnya sejenak. Di zaman Romawi kuno, menunjukkan kesedihan publik sampai hilang kendali itu dianggap sangat memalukan. Apalagi bagi seorang kaisar yang seharusnya menjadi simbol maskulinitas dan kekuatan tak tertembus. Nah, bagaimana seorang kaisar yang ditakuti bisa sampai pada titik serapuh itu? Jadi, siapa sih sebenarnya Antinous ini? Dia hanyalah pemuda desa biasa dari Bitinia, kalau sekarang itu wilayah barat laut Turki. Dia bergabung dengan rombongan kaisar saat usianya masih sangat remaja. Memang, soal memiliki kekasih sesama jenis mungkin hal yang lumrah-lumrah saja bagi beberapa kaisar Romawi, tapi ikatan antara Hadrian dan Antinous ini jelas melampaui sekedar persahabatan biasa atau hiburan semata. Hubungan mereka pada akhirnya menciptakan sebuah warisan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sayangnya, kisah mereka harus berubah drastis menjadi semacam misteri true crime yang kelam. Coba kita lihat lini masa singkat ini, karena ini tragis banget. Antinous lahir di Bitinia, lalu bertemu sang kaisar, dan pada Agustus 130 Masehi mereka tiba di Mesir. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Oktober 130 Masehi, setelah sempat berburu bersama, Antinous tenggelam secara misterius di perairan Sungai Nil. Usianya saat itu baru 18 atau 19 tahun, sangat muda. Lalu, apa yang terjadi setelah kematian mendadak itu? Reaksi Hadrian jujur saja benar-benar di luar nalar. Hadrian benar-benar hancur lebur. Alih-alih merelakan kepergiannya seperti orang pada umumnya, dia justru melakukan hal yang ekstrim. Dia mendeklarasikan Antinous sebagai dewa. Serius, dewa. Dia bahkan membangun sebuah kota besar, menamanya Antinopolis, tepat di lokasi tenggelamnya sang kekasih. Nggak cuma itu, dia memerintahkan pembuatan ribuan patung Antinous untuk disebar ke seluruh pelosok kekaisaran, mulai dari Italia sampai Suriah. Luar biasa kan? Nah, di bagian inilah misterinya mulai bikin otak kita sedikit meledak. Coba kita pikirkan, apakah Antinous ini benar-benar cuma tergelincir masuk ke Sungai Nil? Di satu sisi, laporan resminya sih bilang itu murni kecelakaan. Tapi kalian tahu kan, penguasa sekuat Hadrian pasti punya banyak musuh. Muncul desas-desus bahwa Antinous sebenarnya dibunuh oleh pihak-pihak yang cemburu dengan pengaruh besarnya. Atau, versi yang jauh lebih kelam, dia dijadikan tumbal magis. Catatan dari sejarawan Romawi seperti Aurelius Victor mengungkap rumor yang cukup mengerikan. Katanya, Hadrian itu sangat terobsesi pada ilmu sihir dan sedang mencari cara untuk memperpanjang umurnya. Masalahnya, ritual sihir ini konon butuh pengorbanan nyawa yang dilakukan secara sukarela. Saat semua orang menolak, Antinous kabarnya menawarkan dirinya sendiri. Tentu kita tidak bisa memastikan ini fakta atau fiksi, tapi rumor ini dicatat dengan sangat kuat dalam sejarah. Sejarawan Cassius Dio bahkan menulis sesuatu yang bikin merinding. Dia bilang, Hadrian menghormati Antinous baik karena cintanya atau karena pemuda itu secara sukarela menyerahkan nyawanya. Bayangkan itu sebentar. Mungkinkah Antinous karena cintanya yang buta dan rasa baktinya dengan sukarela menenggelamkan dirinya ke dasar Sungai Nil, rela mati demi memberikan kekuatan magis bagi penguasa yang dia cintai? Oke, mari kita tinggalkan sejenak perairan gelap Sungai Nil ini dan kita lihat bukti nyata yang ada di depan mata. Coba perhatikan angka ini, 88. Ini adalah jumlah potret marmer Antinous yang masih bisa diidentifikasi dengan jelas sampai detik ini. Itu jumlah yang benar-benar fantastis untuk seseorang yang pada dasarnya hanyalah pemuda biasa, bukan seorang kaisar. Faktanya, Antinous memiliki lebih banyak patung daripada anggota keluarga kekaisaran manapun selain sang kaisar itu sendiri.
Kultus pemujaannya ini menyebar bagaikan api, meledak secara organik di seluruh kekaisaran. Orang-orang biasa mulai memujanya dengan mewujudkan dia ke dalam berbagai rupa dewa. Di Mesir, dia disembah sebagai Osiris. Di Yunani, dia dipuja sebagai Dionysus, Hermes, atau Apollo. Antinous bukan lagi sekedar kekasih gelap kaisar. Dia benar-benar bertransformasi menjadi dewa anak laki-laki yang dipercaya menjawab doa-doa masyarakat selama ratusan tahun. Bahkan lama setelah Hadrian sendiri meninggal dunia. Jadi, pada akhirnya, apa kesimpulan dari semua ini? Kita sudah melihat perjalanan gila dari seorang remaja desa antah berantah menjadi dewa pelindung seluruh kekaisaran. Dan saya ingin meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat kalian. Apakah menurut kalian Antinous benar-benar mengorbankan nyawanya murni demi cinta? Ataukah ini cuma kecelakaan tragis biasa? Jangan-jangan dia korban konspirasi politik? Atau mungkinkah ini semua hanya ambisi gila dari seorang kaisar yang merasa sangat kesepian di puncak kekuasaannya? Misteri ini kini ada di tangan kalian untuk menafsirkannya. Di balik megahnya patung marmer kuno, selalu ada kisah tentang manusia yang pernah bernafas, mencintai, dan berkorban. Terima kasih sudah menemani penelusuran sejarah kita kali ini. Teruslah kritis menggali misteri di masa lalu. Dan selalu ingat, peduli sahabat, merangkul harapan, menata masa depan. Sampai jumpa!